Lautan luas menjadi medan pengabdian kepada bangsa negara. Cucuran keringat dan sengatan sinar surya tidak akan pernah memudarkan pesona keanggunan seorang Sri Kandi Jalasena. Perjalanan saya kali ini tidak seperti perjalanan pada umumnya. Saya akan nyantren kilat dengan anak-anak SMA terpilih di wilayah DKI Jakarta. Bukan pesantren biasa seperti kebanyakan pesantren di bulan Ramadan, tapi kali ini dilaksanakan di atas kapal perang KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, sebuah kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut. Dan inilah perjalanan saya yang sudah saya balut dalam judul Nyantri di KRI Pulang Jadi Nyai. Sebelum saya berjalan menuju kapal perang, ada yang menarik dari perhatian mata saya, yaitu sosok perempuan memeluk anaknya dengan begitu hangat. Selamat sore Ibu, apa kabar? Baik. Dengan Ibu siapa? Indah. Indah, Ibunya dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi jauh ya Bu? Lumayan. Bu, gimana sih perasaannya anaknya mengikuti pesantren kilat kali ini? Perasaannya bangga, tapi haru karena belum pernah kan dia naik kapal perang lagi kan, pengalaman pertama. Jadi ya udah dibawa enjoy aja. Oke. Semangat. Dan ternyata nih banyak orang tua yang begitu bangga karena anaknya bisa mengikuti pesantren kilat dengan kapal perang kebanggaan Indonesia. Pada perjalanan kali ini, saya akan mengikuti pesantren ekspedisi Ramadan penuh inspirasi yang merupakan kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Badan Amil Zakat Republik Indonesia yang berbentuk pesantren kilat di atas kapal perang Republik Indonesia. Karya anak bangsa yakni KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Kapal ini baru saja diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut belum lama ini. 300 peserta terpilih dari 1.000 pelajar SMA DKI Jakarta ini terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan seperti salat subuh berjamaah, salat tarawih berjamaah, berbuka puasa bersama. Diperkenalkan dengan peraturan harian bersifat tetap atau PHST kehidupan di kapal perang, berkeliling-keliling kapal untuk lebih mengenal lebih dekat lagi TNI Angkatan Laut. Dan tidak hanya itu saja, tetapi mereka juga mendapatkan kesempatan mengikuti talkshow dari para motivator. Salah satunya adalah Najwa Shihab. Permisi, saya dari Humasnya TNI Angkatan Laut. Saya cuma mau nanya 2 pertanyaan sih Mbak, kesan-kesannya Mbak Nana. Ini Mbak Nana berapa kali naik kapal? Kayaknya udah kemarin keren kan? GNR ya? Udah beberapa kali sih. Saya cuma mau nanya di kapal. Iya, mau nanya. Cuma ini kapalnya baru ya? Iya, baru bagus Mbak. banget, masih bau cat loh. Iya. Baru 4 bulan Iya. ya. Saya cuma mau nanya 2 pertanyaan sih Mbak. Bagaimana perasaannya ke kapal lagi sama tentang kegiatan hari ini? Selalu senang. Sambil jalan aja Mbak. boleh. Selalu senang karena saya dari dulu tuh memang liputannya tuh seringnya liputan militer. Jadi saya bolak-balik sih sebetulnya naik kapal. Terakhir tuh juga saya naik kapal GNR. GNR. Iya, kapal canggih tuh Mbak. Iya, itu seru. Tapi ini kapalnya beda banget ya karena kan lebih besar dan memang kan kapal rumah sakit ya. Iya, kapal baru Mbak. Kapal Baru baru. 1 bulan diresmikan. Baru 1 bulan. Iya. Itu Dan ini pertama kalinya layar Mbak. masih bagus banget, masih bau cat. Jadi aku belum sempat keliling-keliling sih. Mudah-mudahan habis ini bisa keliling-keliling untuk melihat kapalnya karena selalu senang. Iya. Karena aku tuh keluarga Angkatan Laut juga. Beneran Mbak? Mertua aku tuh Angkatan Laut. Angkatan Laut? Angkatan Di mana, Laut. Mbak? Lifting kayaknya tahun 15 angkatan 15 ya.
2015 berarti dulu sekarang. Laksamana Buddha, Hussein Ibrahim. Rumahku aja, rumah mertuaku di Komplek Angkatan Laut. Wah. Jadi ini keluarga loh. Cuma bukan kowal aja sih. Cuma hatinya tuh Angkatan Angkatan Laut. Laut, iya. Iya. Mbak Nana, Yes. bagaimana tentang kegiatan hari ini, Mbak? Seneng banget. Mereka antusias banget. Dan tadi kan aku dibilangin yang mendaftar itu ribuan. Tapi kan tentunya kan memang ada kapasitas gitu, jadi 300. Mudah-mudahan bisa selalu dilakukan secara rutin buat anak-anak muda dapat kesempatan untuk berada di kapal kebanggaan Indonesia, berlayar bersama, berinteraksi dengan prajurit TNI Angkatan Laut yang tentunya jadi inspirasi begitu banyak orang. Jadi yang pertama ini kebanggaan buat mereka untuk misi, bukan hanya soal misalnya hari ini spesifik soal bagaimana Basnas gitu ya, bagaimana menjadi orang yang selalu punya keluasan hati untuk berbagi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai perjuangan dan cinta tanah air. Jadi ini combo, dapat ilmunya, dapat silaturahminya, dapat semangatnya, dapat pengalamannya, dapat inspirasinya. Mudah-mudahan lebih sering dan lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia bisa dapat kesempatan berharga seperti ini. Momen pertama kali KRI Raja Bayu di Ningrat itu layar begitu kemarin? Iya, kebetulan pertama kali. Pertama kali bagi saya juga, semua anak buah yang di sini pertama kali membawa istilahnya kan masyarakat, pasukan lah istilahnya, masyarakat dengan jumlah yang banyak. Terlihat mereka begitu antusias untuk mengikuti kegiatan demi kegiatan. Siapa? Aku Anggra ini, panggilannya Anggi. Anggi dari mana? Aku dari 105 Jakarta Timur. Oh, selalu ke Jakarta Timur. Anggi ini pertama kali naik kapal perang. Iya, ini pertama kalinya aku naik kapal perang, apalagi pas aku lihat ini kapal perang pertama yang dibuat dan langsung today ini benar-benar kayak first time banget anak-anak SMA dari Basnas ke sini. Oh iya, rasanya gimana nih naik kapal perang? Aku senang banget ya, karena di sini bukan cuman kita naik kapal perang untuk jalan-jalan doang, tapi di sini aku bisa ketemu banyak sama teman-teman yang aku nggak kenal dulunya ya. Dan di sini juga bukan cuman jalan-jalan doang ke pramuka, tapi aku juga bisa ngelakuin baksos yang itu beneficial banget buat orang lain, dan aku juga bisa belajar tentang agama Islam juga, pesantren kilat bareng teman-teman di sini sih, dan such an honor banget aku di sini. Tibalah waktunya berbuka puasa. Saya pun juga ikut ngantri untuk mengambil takjil. Oke. Sini udah. Kerupuk. Oke. Dan inilah suasana berbuka puasa di kapal perang. Nah, saat ini saya juga sudah ikut mengantri untuk mengambil makan berbuka puasa, dan saya nantinya juga akan berbuka puasa bersama para peserta SMA di seluruh Jakarta. Menunya sih terlihat menarik. Ada sambal juga ya ini ya? Min, ambil ya. Terlihat sudah ada ayam, sudah ada sayur, sudah ada nasi, ada semangka, ada kerupuk, dan tentunya ada sambal. Sambal adalah kunci dari semua makanan karena tanpa sambal rasanya hampa. Ya, ikut saya ingin berbuka puasa bersama mereka nih. Selamat makan! Berada di tengah-tengah para peserta memberikan energi tersendiri bagi saya. Berbuka puasa di atas geladak heli KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 dengan memakai ompreng tentunya memberikan kesan tersendiri bagi para peserta dan juga bagi saya sendiri. Setelah berbuka puasa, anak-anak pun mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Setelah salat tarawih berjamaah, anak-anak pun memasuki kamar masing-masing yang sudah disiapkan oleh prajurit KRI. Ternyata kapalnya besar banget, dan ini aromanya itu masih tercium kalau kapal ini baru, netizen. Sekarang kita mau intip kalau pesantren di kapal perang itu bagaimana kamarnya nih. Kita intip kamarnya. Luas dan masih baru. Selamat malam, lagi pada ngapain? Oh, lagi beres-beres ya? Oke. Lagi ngapain, beres-beres ya? Dan kalau saya amati dari tadi itu pasti ada di setiap sudut tuh ada toilet nih. Nih, lihat toiletnya. Toilet di kapal perang, bersih. Bersih. Dan ada wastafelnya. Ada showernya untuk panas dan dingin. Canggih, karena ini kapalnya masih baru. Dari tadi saya masih mencium bau-bau kapal baru gitu. Yuk, kita lanjut.
Kalau saya tadi udah merasakan makanan ketika berbuka puasa, saya penasaran bagaimana sih ketika mereka memasak dan mempersiapkan semuanya itu, karena makanannya tuh enak. Seperti kita ketahui bersama bahwa peran logistik itu sangat penting. Pertempuran tanpa logistik itu tidak mungkin dimenangkan. Ini kita intip keseruan bagaimana prajurit KRI Rajiman Widio Diningrat 992 mempersiapkan sahur pada pagi hari ini. Selamat pagi! Waduh, semangat sekali, padahal ini sudah jam 12.41, ini dini hari loh. Tapi mereka sangat luar biasa semangatnya. Masak apa ini untuk sahur hari ini? Untuk hari ini kita masak tumisan cah buncis dan cah tiram, cah jamur, bermata sapi, sambal dan Oke, ini masak untuk berapa prajurit nih? untuk pelayanan biasa kita masak untuk sesuai jumlah personil kapal 160. Tapi untuk pelayanan kali ini dengan anggota on board kita total masak sekitar 600 lebih. 600 lebih, dan berapa orang ini yang masak ini? Untuk yang masak ini satu divisi 6 personil. 6 personil. 6 berapa orang tadi? 6. 600. Oh, 600 orang. 600 orang. Kebayang nggak? 6 personil untuk masak 600 orang. Sangat luar biasa. Ya netizen, segede ini adalah ruangan fresh room. Jadi ruangan fresh room ini untuk menyimpan bahan-bahan basah ketika KRI Dr. Rajiman Widio Diningrat itu melaksanakan pelayaran. Kenapa ruangannya sebesar ini? Karena kalau semisal mereka melaksanakan pelayaran selama berbulan-bulan itu bahan basahnya akan sangat-sangat cukup. Tapi ini ngomong-ngomong dingin banget ya Mas, ini suhunya berapa ini? Suhunya 4 derajat. 4 derajat? Emang kalau untuk menyimpan bahan-bahan basah itu tuh 4 derajat gitu 4 ya? derajat. Ini jadi kalau di KRI itu ada bahan basah dan satunya ada bahan, Sama daging. oh bahan kering itu? Bukan? Daging. Oh daging. Jadi kalau untuk suhu daging berapa? Min 20. Oh min 20. Jadi di ruangan ini tuh perlu kita ketahui bersama kenapa harus dingin, karena biar sayuran-sayuran di sini tuh tetap fresh, dan ketika untuk memasaknya itu tuh biar tetap fresh gitu loh, meskipun berlayar tapi makanannya tetap fresh. Bener-bener canggih banget sih ini kapal. Pagi hari saatnya untuk menyeberang menggunakan Sea Rider menuju Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka, kami melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya pembersihan tempat ibadah, bakti sosial, bakti kesehatan, dan juga penanaman mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem dan mencegah abrasi pantai. Kesempatan yang luar biasa tentunya karena di sini saya bisa ikut turun langsung menanam mangrove bersama dengan peserta pesantren kilat lainnya. Usai menanam mangrove, saya pun menuju lokasi pelaksanaan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang berada di sekitar Pulau Pramuka. Saat ini saya sudah berada di Pulau Pramuka dalam rangka pesantren Ramadan kali ini. Kita juga melaksanakan bakti sosial di Pulau Pramuka. Nah, di belakang saya ini sudah ada ibu-ibu yang sudah mendapatkan bantuan. Kita tanya. Selamat siang Ibu. Siang. Oh ini habis dapat bantuan ya? Iya. Oh isinya apa Bu? Oh belum dibuka ya? Wah ternyata ini sangat lengkap. Ada gula, ada minyak, ada beras, dan ada makanan-makanan kecil gitu. Ini kayak untuk menyongsong Idul Fitri 1444 Hijriah gitu ya Bu. Bu seneng nggak sih Bu dapat bantuan ini? Senang. Seneng banget. Banyak-banyak terima kasih. Berjalan. Iya. Lagi pengennya tahun lagi.
Oh iya, ini berarti tentunya ini tuh bantuannya sangat membantu masyarakat gitu ya, Bu? Semoga bermanfaat ya, Bu. Kehadiran TNI Angkatan Laut sesuai arahan dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut dimanapun berada harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih Komandan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, Kolonel Laut Pelaut Bayu Dwi Wicaksono, beserta segenap prajurit dan panitia penyelenggara dari Basnas Republik Indonesia. Saya dan peserta lainnya sangat terkesan dengan pesantren kilat di atas kapal perang kali ini. Sepertinya saya sudah bisa dipanggilnya ini usai nyantri di kapal perang. Sampai bertemu lagi di perjalanan saya berikutnya. Jala Seva, Jaya Mahe.